Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai. Ya, untuk pelajaran PKKU kali ini kita akan meneruskan dari sabab produksi massal. Untuk kali ini kita akan meneruskan tentang profit atau laba. Profit atau laba ini rumusnya adalah pendapatan total anak-anakku dikurangi biaya total. Ya, total biaya artinya segala jenis kegiatan produksi dijumlah secara keseluruhan, kemudian pendapatan dari penjualan produksi kita secara total diminkan. Nah, itu nanti akan muncul laba atau profit. Nah, kita lanjut untuk share materi dulu. Namun sebelumnya bisa diketahui bahwa kita pembelajaran jarak jauh tetap istilahnya jaga kesehatan. Ya, baik itu cuci tangan, menggunakan sabun, atau menggunakan masker, meskipun Pak Kolej juga tidak menggunakan masker, ya nggak apa-apa karena di ruang sendiri. Kemudian yang paling penting adalah menjaga imun. Ya, baik itu pagi kena sinar matahari atau olahraga setiap hari. Kita share dulu anak-anakku tentang materi hari ini, yaitu profit atau laba. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu profit atau laba adalah pendapatan pendapatan total dikurangi biaya total sama dengan profit atau laba. Misalkan pendapatan total ini 10 juta. Biaya total mulai dari biaya produksi katakanlah 5 juta, biaya pembayaran karyawan 3 juta, ya biaya promosi 500.000, total ada 8,5 maka dikurangi 10 juta. Artinya 10 juta dikurangi 8.500.000. Muncullah profit yaitu 1.500.000. Artinya keuntungan perusahaan kita 1.500.000. Kemarin di kelas 12 kelas 11 saya pernah mengungkapkan energi dalam dalam usaha ini ada semacam ilmu naluri yang pernah ditularkan ketika saya pelatihan, yaitu jangan sekali-kali biaya kita gunakan dari uang kita sendiri. Artinya modal kita sendiri. Usahakan pertama modal tidak masalah, cuma kembangkan nanti biaya total itu diambil dari profit. Misalkan gini, 1 bulan pertama kita punya keuntungan, kita biaya totalnya adalah 8 juta. 1 bulan pertama kita punya keuntungan 4 juta katakanlah 4 juta anak-anakku. Jadi bagaimana Pak kalau keuntungan 4 juta? Jadi keuntungan 4 juta itu jangan langsung kita nikmati seluruhnya, akan tetapi kita gunakan untuk modal usaha kita. Nah, modal usaha kita sehingga sebagian modal kita terkurangi dengan keuntungan kita yang digunakan sebagai biaya total kita, total biaya operasional kita. Bulan berikutnya 4 juta lagi keuntungannya. Udah itu. Udah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya modal kita kembalikan kemana? Misalkan kita kembalikan ke tabungan kita, atau kalau kita hutang kembalikan ke orang yang kita hutangi. Seperti itu. Sehingga yang berjalan nanti adalah
modal kita yang diambil dari laba. Baru kemudian bulan berikutnya 4 juta lagi kita bisa menikmati. Itu pun kalau saya sarankan jangan dinikmati semua. Alangkah pasnya untuk membesarkan perusahaan kita. Misalkan kita ambil 1 juta lagi, artinya 8 juta, tambah 1 juta menjadi 9 juta, itu digunakan untuk tambah modal kita. Seperti itu. Paham ya? Lanjut teori biaya. Bentar saya share dulu. Lanjut di teori biaya produksi. Teorinya seperti ini dah. Semua pengeluaran ya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Artinya teori biaya produksi adalah semua pengeluaran ya, wabeh bahasa saya, wabeh yang digunakan untuk faktor produksi. Kalau nggak faktor produksi ya bukan biaya produksi, semuanya untuk ini. Baik nanti digunakan untuk membeli bahan mentah, kemudian proses produksinya, memberi jasa karyawan, dan sebagainya, memberi jasa iklan, dan sebagainya. Itu juga termasuk dari biaya produksi. Lanjut anak-anakku, ada 2 jenis dalam hal ini biaya produksi. Pertama eksplisit, yang kedua implisit. Eksplisit itu yang kelihatan, artinya biaya yang dikeluarkan tersebut artinya tanpa itu ada di dalam faktor produksi, misalkan pembelian bahan mentah. Kemudian lagi biaya implisit atau tersembunyi. Di sini taksiran anak-anak, taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi. Taksiran kira-kira. Contohnya apa? Banyak sekali. Ya, misalkan di sini biaya yang tidak diketahui adalah kecelakaan kerja. Ya, kalian mempunyai usaha bagian pembuatan kursi, ya, ternyata ada karyawan kalian yang mungkin kepotong jarinya atau untuk memperbaiki alatnya dan sebagainya. Tuh, lanjut dulu jenis-jenis biaya, ada internal, ada eksternal. Kelihatannya kelas 11 sudah pernah tak jelaskan. Nah, di internal ini intinya biaya digunakan untuk operasional perusahaan. Kalau yang eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebab operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif. Contohnya gini, kalau internal itu kita beli bahan mentah, kita beli jasa karyawan kita, akhirnya untuk membayar karyawan kita beli iklan, biaya untuk iklan kita. Kalau eksternal, misalkan kita itu punya perusahaan rokok, ya limbahnya itu mengotori lingkungan sekitar kita. Nah, kita perlu yang namanya menghormati lingkungan. Wah, itu butuh biaya. Nah, itu termasuk biaya eksternal. Punya lagi perusahaan marning, ya kan, otomatis limbahnya kan ada di alam sekitar kita. Ada lagi perusahaan selain marning, pakaian, pembuatan kain katakanlah. Di situ juga ada limbahnya. Biaya eksternal juga digunakan, mungkin ada semacam biaya kesehatan untuk karyawan kita. Misalkan di usaha kita, contohnya usaha rokok, di mana di situ polusi udaranya kan luar biasa. Untuk biaya kesehatan karyawan kita, entah setiap bulannya ada check up atau sebagainya, itu eksternal ya. Perlu kalian ketahui, biaya eksternal ini kita ambilkan dari mana, Pak?
otomatis dari semua biaya, ya semua biaya total itu termasuk biaya eksternal ini juga diikutkan. Jangan sampai kita tidak mengikutkannya. Nah, itu. Analisis biaya. Nah, ini ada biaya jangka pendek, ada biaya jangka pandang. Pak, jangka pendek itu apa? Jangka panjang untuk apa? Di sini dijelaskan biaya pendek, yaitu faktor produksi. Artinya di sini produksi ini tidak ditambah jumlahnya. Ya, artinya produksi yang tetap. Ya, misalkan satu hari kita punya perusahaan roti. Ya seharinya itu produksinya 2.000 roti, ya sudah 2.000 itu terus itu harus biaya pendek. Itu biaya pendek. Kita punya perusahaan kursi. Setiap harinya kursi buatannya 300, 500, ya sudah itu menjadi biaya pendek kita. Lanjut lagi biaya panjang. Biaya panjang itu apa? Misalkan gini, tiba-tiba ada perubahan biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Artinya misalkan gini, kalau satu harinya itu kita bisa produksi 2.000 sampai 2.000 lah harganya. Tiba-tiba ada pesanan yang mendadak sehingga kita memerlukan biaya tambahan untuk produksi itu. Ada pesanan mendadak, misalkan roti kita biasanya produksinya 2.000. Ada pesanan mendadak karena mungkin digunakan untuk apalah kegiatan apa, pesanannya menjadi 5.000. Ya kan? Ya 3.000 pesanan mendadak, yang 2.000 masih setiap harinya. Itu biaya produksi, skalanya adalah jangka panjang, artinya yang bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Oke anakku, untuk sementara sampai sini dulu ya, kita hemat kuota, gak usah panjang-panjang, yang penting kalian itu paham, praktekkan, dan saya doakan kalian menjadi seorang wirausahawan semua. Amin ya robbal alamin. Ya terpenting dari itu kalian jangan pernah malu untuk memulai usaha. Jangan pernah kalian berpikir panjang untuk memulai usaha. Sudah lakukan aja, kemudian kalian sambil memikirkan bagaimana supaya usaha kalian bisa mendapatkan konsumen yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.